Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf dari kelas 12 TKJ 1. Hari ini saya akan membuat video tugas dari Pak Hari, yaitu tugas BNSP Userman. Oke, kita mulai aja. Pertama-tama kita siapkan dulu alatnya. Alat yang pertama yaitu ini rotor mikrotik. Ini tipenya 750 RB 750. Yang kedua ini akses point. Kemudian yang terakhir kabelan. Oke, untuk kabelannya kita sambung dulu yang Ether 1 itu sebagai internet. Dan kemudian yang Ether 2 kita sambungkan ke laptop atau ke PC. Kemudian yang Ether 3-nya kita sambungkan ke access point. Oke, setelah itu kita lanjut aja ke konfigurasinya. Kita buka dulu Winbox. Kemudian kita ke sistem. Ini kita ke identity. Yang namanya kita ubah jadi rauf.net. Kemudian kita apply, oke. Setelah itu kita ke IP DHCP client, tambah. Kita ke interface dulu. Ini interface-nya Ether 1 kita ubah, kita beri komen yaitu internet. Kemudian Ether 2-nya kita beri komen LAN. Kemudian ini kita beri komen LAN. Kemudian Ether 3-nya kita beri komen access point AP. Oke, setelah itu kita ke DHCP client, tambah. Ini interface-nya Ether 1, kita apply, oke. Setelah itu kita ke IP DNS. Ini kita servernya kita ubah jadi 88.8. Kemudian ini kita klik lagi bawahnya. Ini kita buat 8.8.4.4. Apply, oke. Setelah itu kita ke IP, ke firewall, kita ke NAT, tambah. Generalnya ini srcNAT. Kemudian out interface-nya kita buat Ether 1. Action-nya kita buat Meskurade. Apply, oke. Kemudian kita tes dulu di new terminal. Kita buat ping 88. Untuk koneksi internetnya, ini koneksi internetnya udah jalan. Kita kontrol C aja. Oke. Setelah itu kita ke IP web proxy. Kemudian ini general, kita ke general ya. Kemudian ini kita enable, kita centang enable-nya. Kemudian chat administratornya kita ubah jadi Rauf smkn5 batam.sch.id. Apply. Kita chat on disk, kita centang chat on disk-nya, kita apply, oke. Setelah itu kita ke IP address dulu, tambah. Ini IP-nya kita buat 192.168.100.1/25. Kemudian interface-nya kita buat ke Ether 2 yaitu kabelan. Apply, oke. Tambahkan lagi untuk ke IP access point yaitu 192.168.200.1/24. Interface-nya kita buat yaitu Ether 3. Apply, oke. Ini udah ya. Setelah itu kita ke DHCP server dulu. DHCP setup Ether 1, kita pilih Ether 2. Kemudian next. Kemudian ini kita ubah jadi 100. Kita next lagi. Next sampai selesai, oke. Tambahkan lagi DHCP setup. Terus ini ke access point Ether 3. Next. Kemudian ini kita ubah lagi ke 100. Next lagi. Oke. Setelah itu kita ke sistem SNTP client. Ini kita enable. Kemudian yang ininya NTP servernya kita ke sistem, ke terminal, kita klik,
ping apa? Ping ID dot pool dot ntp dot org. Oke, kita Ctrl C, kemudian ini kita salin. Ini kita salin. Kita salin aja, oke. Oh, mau sih? Sabar. Kok boba dia? Ini kita salin. Ctrl C, kemudian ke mana tadi tuh? Ke sistem SNTP client. Ini salin aja. Kemudian kita apply. Sabar Pak. Keselan, Cok. Sistem SNTP client ya. Sabar. Salin. Ctrl C, kemudian ini. Oke, kita apply. Oke. Setelah itu kita Windows ada ke CMD testing tes ipconfig /renew untuk ngecek IP-nya. Oke, ini IP-nya udah ada. Kemudian kita lanjut lagi ke IP firewall, kemudian ke filterus tambah, kemudian ini chain-nya kita buat input, kemudian action-nya kita buat log, kemudian ini kita centang aja, log prefix-nya kita buat log access, kita apply. Oke, setelah itu kita ke sistem logging, kita tambahkan aja prefix-nya sesuai yang tadi, yaitu log access. Action-nya kita buat this. Oke, setelah itu kita cek apakah udah bisa. Ini udah bisa ya. Oke, setelah itu kita ke IP lagi, ke firewall. Kita tambahkan ini filterus tambah. Kemudian chain-nya kita buat input, SRC address-nya kita buat itu 192.168 100.2 192.168 100.50. DST address-nya kita buat IP ETH2 192.168 100.1. Kemudian protokolnya ini ICMP. Kemudian ini kita ke action, kemudian drop. Kita beri komen. Ini blok ping ke router. Kita oke, apply. Kita buat lagi, kita tambahkan. Kemudian ini C-nya forward, SRC address-nya 192.168 100.51 Oke, 192.168 100.100.
DST address-nya ini 192.168.200.1/24. Oke. Protokolnya ICMP. Kemudian actionnya kita buat drop. Kita beri komen dulu, yaitu blok ping ke access point. Oke, kita apply aja. Setelah itu ini kita buat dulu kita ke layer 7 protokol untuk blok Linux. Ini namanya kita buat Linux. Kemudian ini pangkat titik tambah. Kemudian buka kurung. Ini linux.org, tutup kurung, titik bintang $. Kita apply titik ini. Oh iya. Oke. Kemudian kita balik lagi ke filter rules, tambah. Kemudian ini C-nya forward ya. Protokolnya 6TCP, DST portnya kita buat 443. Kemudian kita beralih ke advance. Ini layer 7 protokolnya kita klik aja sekali. Dari muncul Linux action. Actionnya drop. Kita apply. Kita beri komen dulu. Blok Linux. Oke. Tambahkan lagi untuk blok MP3. C-nya tetap forward. Ini protokolnya 6TCP, DST portnya 80. Kemudian advance, kontennya ini kita buat titik MP3. Actionnya kita buat drop. Kita beri komen dulu sebelum apply, yaitu blok MP3. Oke, kita apply aja. Tambah lagi untuk blok MKV. C-nya tetap sama, forward, protokolnya 6TCP, DST portnya 80. Kemudian advance, kontennya kita buat titik MKV. Kemudian action, drop, actionnya drop, apply, oke. Kita beri komen, blok MKV. Oke, kita apply. Kita cek dulu. Oke, kita cek dulu sebelum kita setting hotspotnya. Oke. Oke, setelah itu kita ke IP untuk setting hotspot. IP hotspot setup. Kemudian ini Ether 3. Kemudian kita next saja. Oke, ini DNS name-nya kita buat raw.net. Kemudian next. Oke. Kemudian kita ke server profile dulu. Setelah itu kita klik yang ini, DNS name-nya raw.net. Kita pindah ke radius. User radiusnya kita centang, apply, oke. Setelah itu kita ke radius, tambah hotspot. Ini address-nya kita ke cek dulu untuk salin IP ETH1-nya. Kita copy dulu. Kemudian radius ini yang address-nya kita salin aja. Secret-nya kita buat 123. Kemudian apply, oke. Setelah itu kita ke sistem, kemudian resource. Kemudian ini versinya kita salin aja untuk download instrumennya. Ini kita salin. Kemudian kita buka Chrome-nya.
Oke, setelah itu kita tulis MIPBSE, MIP SBE. Oke, setelah itu kita klik yang ini. Mana ya? Ini ya. Kemudian ini .archive, kemudian kita Ctrl V, kemudian Ctrl F dan Ctrl V. Kemudian ini kita download yang mana tuh? Yang ini ya, kita klik aja. Sabar. Oh, ini nih. Ini kita klik untuk download. Oh, kita download. Ini filenya. Setelah itu kita ekstrak. Setelah kita download, kita ekstrak dulu. Mana nih? Oke. Ya. 645. Oke, setelah diekstrak kita sabar. Kita buka Winbox-nya, kemudian kita ke file, kemudian kita klik upload. Nah, kita klik ini. Kemudian kita scroll sampai ke user manager 4645 MIPBSE. Kemudian kita open. Kita tunggu dulu. Oke, kita cek lagi di package apakah udah ada. Oke, belum ada. Kita reboot dulu. Oke, kemudian kita connect. Setelah itu kita cek dulu apakah udah ada di sistem Pocket. Oke, ini user manager udah ada ya. Kemudian kita beralih ke, kita buka Chrome, kemudian ini kita klik 192.168 100.1/username. Oke, ini tampilannya kayak gini. Kemudian loginnya kita buat admin. Kita enter aja. Oke, admin, kita enter. Oke, ini tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita ke router, kemudian kita add. Ini kita klik new. Kemudian namanya kita ubah, kita beri yaitu rauf.net. Kemudian IP address-nya ini yang disesuai dengan radius, yaitu mana? Nah, ini kita salin aja. Kemudian share secret-nya yaitu 123 sesuai yang di radius tadi. Kemudian ini kita yang time zone-nya kita beri +7. Kita add aja.
Oke, ini kita add. Kemudian kita ke profile, kemudian ke limitation. Ini kita tambah namanya raw.net. Kemudian ini kita add aja. Oke. Setelah itu kita ke profile, tambah ini raw.net. Kemudian kita create. Setelah itu kita ke add new limitation. Ini time-nya kita buat jam 7. Kemudian yang ininya kita beri jam 16. Dan ini raw.net-nya kita centang aja. Oke. Setelah itu kita ke setting, kemudian ke template. Oke, template-nya ini kita bisa lihat kita bisa share di tempat di Chrome, yaitu kita klik yaitu template. Template username. Kita klik yang ini. Kemudian ini yang codingannya ini bisa kita salin. Nah, ini kita salin. Kemudian ini kita tambah dulu ya. Jadi all.net. Kemudian ini kita salin aja. Kita paste. Setelah itu untuk raw-nya ini kita salin. Kita copy, kemudian yang ininya kita paste. Oke. Untuk footernya salin aja ini. Oke, kemudian yang breaknya ini kita kopas saja semuanya. Oke, setelah itu ini kita save. Setelah kita save, kita ke user, kemudian add, kemudian ini batch. Setelah itu number of usernya kita buat 20. Kemudian username nya terserah kita mau buat apa. Ini saya buat 3. Saya buat 3. Kemudian lewat S loginnya kita centang aja. Dan kita add. Mana? Iya. Berapa? Nggak ada cacingnya, cok. Nggak ada cacingnya. Nggak ada cacingnya. Oh, salah. Setelah itu ini kita enable. Oke. Setelah enable kita ke generate. Ini raw.net kita pilih generate aja. Oke, ini vouchernya, tampilan vouchernya seperti ini. Setelah itu kita setting access point ya. Setelah kita buat vouchernya, kita setting access point dulu. Ini yang ETH2 nya kita cabut, ETH dari router. Kemudian ini kita sambung ke access point untuk setting access point-nya. Kemudian ini kita klik 192.168.0.1 IP TP-Link-nya. Ini password-nya terserah.
Kita next. Kemudian choose operation modenya, kita pilih access point. Kemudian wireless networknya ini saya buat Rauf at BNSP. Proxy BNSP. Kemudian untuk passwordnya ini kita disable aja dan kita next lagi. Setelah itu finish. Kita tunggu sampai proses rebootnya selesai. Oke. Setelah itu kita balikan kabelnya seperti semula. Yang seperti tadi yaitu ETH1 ke internet, ETH2 ke laptop, kemudian yang ETH3-nya itu ke access point. Ke port access point yang 0 internet. Walaupun kontennya mati. Oke, setelah itu kita coba login ke Proxy. Lah, kok nggak ada itunya, Jo? Pingmu ya, Bun. 888. Di situ. 888. Oh. Kok nggak dapat? Radiusnya udah sesuai. IP firewall, sebenarnya udah sesuai kan? Sistem What is like? Wifi-nya. tes apanya? Ethernet mati dulu nggak sih? Oh iya. Ini coba kita matiin dulu Ethernetnya ya. Lah. Ini kita matikan dulu. Nah, internet, Cok. Oke.
Setelah login kita bisa tengok vouchernya, yaitu di sini ya. Ini kita pakai yang ini vouchernya, kita salin aja. Ini login kita oke. Kemudian ini kita salin juga passwordnya sama. Oke, ini udah terhubung. Oke. Badannya airlock. Hancur dong. Aku Ruski. Berarti udah bisa ya. Untuk vouchernya, voucher usernya udah bisa. Kemudian kita lanjut untuk cek blok kontennya apakah berhasil atau enggak. Caranya kita lihat ke itu dulu. Kita ke Winbox, kemudian kita tengok yang blok Linuxnya. Kemudian kita ke statistik, kemudian ini kita tes apakah udah jalan atau belum. Oke, ini trafficnya udah, statistiknya udah jalan, berarti berhasil. Nah, ini juga loading ya. Berarti berhasil yang Linux. Kemudian kita cek yang blok untuk MP3-nya, apakah bloknya berhasil atau enggak. Ini kita klik inur MP3. Setelah itu ini, kemudian ini kita klik aja sembarang. Setelah itu kita tengok di Winbox apakah statiknya jalan atau enggak. Ini udah jalan ya. Berarti untuk blok MP3-nya berhasil. Setelah itu ini kita tengok lagi blok MKV-nya bisa atau enggak. Kita cari lagi di inur MKV. Habis itu ini kita klik aja. Hari film itu ngantuk lomba saya ke dia belum film itu kan masih ada belum tuh Inur MKV. Setelah itu ini kita klik. Ini kita klik aja. Kemudian kita tengok di trafficnya, statistiknya. Ini udah jalan, berarti untuk blok MKV-nya berhasil. Oke, ini juga loading deh. Udah berhasil ya. Kemudian oke, mungkin sekian video BNSP dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.